Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Selasa 23 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuner, selain pantai di Bali juga memiliki tempat menarik untuk healing, yakni Handara Golf and Resort Bali yang ada di Buleleng, Bali, Tribuners. Di tempat ini, Anda bisa healing sekaligus bermain golf. Selain itu, Anda juga bisa menikmati wahana piknik ala-ala di Handara Gate. Untuk mengetahui keseruan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silahkan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Tribun Bali punya rekomendasi salah satu tempat yang ada di Bali, tidak hanya melulu tentang pantai, namun kita bisa healing juga sekaligus berwisata olahraga di Handara Golf and Resort Bali yang berlokasi di Desa Singaraja Denpasar, Pancasari, Sukasada, Kecamatan Buleleng. Namun meskipun ini termasuk dalam kawasan Buleleng, tapi sebenarnya Handara Golf ini letaknya sangat strategis rekan Ariska, jadi ini berada di Bedugul, tepatnya setelah Pura Ulun Danu Bedugul yang ada di uang Rp50.000 itu berjarak sekitar 10 menit, kita akan sampai di Handara Golf and Resort Bali. Dan yang menjadi ikon dari Handara Golf ini yaitu adanya gapura berupa gate, 2 gate seperti pura, seperti itu dengan view bukit dan juga gunung yang ada di Buleleng. Jadi benar-benar bagus banget di sini. Biasanya Wisdo maupun Wisman berfoto di depan gate ini berasa kayak lagi di Eropa seperti itu. Dan untuk masuk di kawasan ini juga tidak dikenakan biaya rekan Ariska. Jadi buat kamu yang cuma ingin makan ataupun minum bisa juga menikmatinya di restoran sembari melihat awan-awan yang turun. Kemudian nanti bukitnya akan kelihatan jelas, kecuali kalau memang Tribuners ingin bermain atau untuk berfoto di Handara Gate, yaitu tepat di pintu masuknya, itu dikenakan Wisman Rp30.000 dan juga wisatawan domestik Rp20.000. Jadi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi Tribuners nih yang bingung ataupun bosan dengan keadaan pantai ataupun gunung. Tribuners juga bisa kok berwisata olahraga di Handara Golf and Resort Bali. Begitu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Desa Barupu dan Panggala Toraja Utara. Setiap tahun di desa ini rutin melakukan tradisi ritual Mak Nenek Tribuners. Tradisi ini merupakan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait tradisi ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ridwan Abbas dari Tribun Timur. Silakan rekan Ridwan. Baik Ariska, jadi Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki banyak suku, adat istiadat, dan budaya unik di masing-masing daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Keanekaragaman budaya ini menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan dikenal hingga se-Nusantara. Jadi salah satu budaya atau tradisi yang masih terjaga baik hingga saat ini adalah tradisi Mak Nenek di Toraja. Ritual Mak Nenek dilakukan masyarakat Toraja sebagai penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Jadi jenazah yang sudah berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, akan dikeluarkan dari liang kubur untuk dibersihkan dan diganti pakaiannya. Adapun proses Mak Nenek, di mana rumpun keluarga melakukan doa bersama sebelum membuka liang atau petane. Jadi untuk membuka petane ini atau liang, keluarga leluhur harus mengorbankan binatang berkaki 4 minimal 1 ekor. Kemudian jenazah akan dikeluarkan dari dalam peti atau petane. Setelah makam dibuka dan dibersihkan, ya selanjutnya mayat atau tulang belulang ini akan dijemur. Selanjutnya jenazah disemayamkan kembali ke dalam liang kuburnya, entah itu kuburan lama ataupun kuburan yang dibuat baru oleh keluarga.
Ya, uniknya liang kubur leluhur suku Toraja ini adalah berupa batu besar yang dipahat hingga terbentuk ruangan di dalamnya. Ya, juga terdapat petane, ya, di mana petane ini merupakan makam yang dibuat menyerupai rumah dengan bahan dasar semen. Jadi ritual manene ini hanya ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Tribuners. Sudah tidak banyak yang melaksanakan ritual ini, tetapi di kecamatan, tepatnya di Desa Barupu dan Pangala, ini masih rutin dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan manene ini lazimnya itu dilaksanakan setiap bulan Agustus. Jadi tidak hanya wisatawan domestik yang meminati ritual manene ini, tapi juga wisatawan mancanegara. Jadi ritual adat ini sukses menarik pengunjung untuk berkunjung ke Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Dan untuk menyaksikan ritual adat manene ini tidak dikenakan biaya apapun. Nah, sekian Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ridwan Abbas dari Tribun Timur. Tribuners, pandemi COVID-19 mendorong emak-emak di kawasan Rawalumbu Jembatan 3 untuk membentuk sebuah komunitas. Komunitas ini dikenal dengan nama Komunitas Goes Pandega, Tribuners. Komunitas ini dibentuk karena keinginan para anggotanya dalam menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan setelah berjalan, ternyata komunitas ini tak hanya bersepeda saja, namun juga memiliki beragam kegiatan seperti arisan, majelis taklim, piknik, hingga berburu kuliner. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik, Ariska, dan selamat sore Tribuners. Memang membentuk komunitas tidak hanya karena kesamaan hobi semata, namun lebih dari itu komunitas ini bisa menjadi keluarga kedua bagi para anggotanya. Ditemui wartakotalive.com, anggota dari komunitas Goes Pandega yang bernama Ivana memang mengatakan bahwa komunitas ini dibentuk kala saat pandemi COVID-19, di mana kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 dengan salah satunya berolahraga sepeda. Lalu setiap minggu akhir pekan mereka bersiap untuk berkumpul di salah satu titik yang berada di kawasan Rawalumbu Jembatan 3. Lalu tak dipungkiri selain bertujuan menjaga kesehatan, memang mereka kerap memburu kuliner di setiap lokasi yang disambangi, yakni seperti di daerah Grand Wisata, Kemang Pratama, Saung Prambapreto, ataupun tempat lainnya. Tak hanya melakukan olahraga sepeda, mungkin tadi yang sudah dijelaskan seperti mengadakan arisan, mengadakan bakti sosial seperti mengadakan Jumat Berkah dengan membagikan makanan ke masjid-masjid di kawasan terdekat daerah Rawalumbu. Dan kedepannya dari komunitas ini pun berharap semakin banyak lagi anggota yang bergabung dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan Ivana Indriani, anggota komunitas Goes Pandega. Berikut liputannya untuk Anda. Kita terbentuknya sudah lama, tapi tepatnya pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi itu kita kan sering olahraga pagi. Jadi kita pikir akhirnya ya berkumpul lah ide-ide itu. Yuk kita jalan, kita bentuk komunitas Goes. Oke, berarti pas pandemi 2019-an ya Bu ya, 2019-an. Nah Bu, kegiatannya apa aja sih khususnya nih kayak hari ini nih? Dari kapan berangkatnya? Ada berapa anggota gitu? Oke, kalau teman-teman ini dari subuh itu sekitar jam 5.30 kita sudah titik kumpulnya di komplek gitu ya. Terus langsung jalan muter-muter aja. Ini kita posisi sekarang lagi di mana nih? Petro. Iya, Saung Prambapreto ya Bu. Lagi ini pertama kali berarti ke Saung Prambapreto. Untuk berapa kali? Kalau ini kan baru pembukaan ya. Iya. Jadi sebelumnya sih sudah ke sini gitu. Nah, berarti ini bukan pertama kali ya, udah beberapa kali gitu. Nah Bu, kegiatannya tuh apa aja sih selain kayak sekarang udah siap-siap dari pagi gitu? Ini yang ikut berapa anggota? Ini sementara kurang dari 10 nih, ada beberapa yang sedang melaksanakan. Oh iya, jadinya yang siap aja.
Tribuners, selanjutnya kami punya rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Di sana ada Puncak Alamo, Tribuners. Saat berlibur ke Puncak Alamo, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam hijau yang membentang luas. Selain itu, Anda juga bisa berfoto dengan latar yang mempesona, Tribuners. Untuk melihat lebih detail keindahan Puncak Alamo, kita sudah terhubung dengan rekan Husni Husen dari Tribun News Ultra. Silakan rekan Husni. Ya, baik rekan Arska di studio, dapat saya informasikan bahwa memang betul Puncak Alamo di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi rekomendasi pilihan bagi warga Sulawesi Tenggara ataupun di luar Sulawesi Tenggara yang ingin berkunjung ke Provinsi Bumi Anoa ini untuk menikmati wisata alam atau yang kita traveling dengan pemandangan hijau yang membentang luas dan juga hutan pinus yang berjejer rapi di Puncak Alamo ini. Nah, untuk lokasinya Puncak Alamo ini berada tepatnya di Jalan Poros Sakrate, Kelurahan Morondopi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, memang lokasinya yang tepat di bilangan jalan, di samping jalan seperti itu, menjadikan tempat ini merupakan salah satu tempat favorit persinggahan bagi warga yang dari Kota Kendari menuju Kabupaten Kolaka ataupun sebaliknya dari Kabupaten Kolaka menuju Kota Kendari untuk menikmati atau beristirahat seperti yang terpantau pada minggu weekend kemarin saat kami menyambangi lokasi yang memang menjadi salah satu spot terbaik di Kolaka Timur ini. Nah, apa saja yang disuguhkan saat kita berada di Puncak Kolaka Timur ini? Tentu saja berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, misalnya saja seperti gazebo dan juga beberapa kuliner yang dapat ditemui oleh pengunjung saat berada di Puncak Alamo itu. Oleh sebab itu, maka Tribuners yang berkunjung ke Puncak Alamo ini tidak perlu khawatir bila datang ke sini dengan keadaan perut yang kosong, karena memang di sepanjang jalan ini ataupun di kawasan Puncak Alamo telah tersedia sejumlah pedagang kuliner yang telah menjajakan kulinernya yang tentu saja dengan harga yang sangat pas di kantong. Namun sayang, Rizka, dapat saya informasikan Puncak Alamo ini juga tidak begitu dilirik oleh pemerintah setempat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fasilitas pendukung yang tidak terlihat baik seperti lampu-lampu yang tidak berfungsi dengan baik, kemudian toilet yang juga tidak berfungsi dengan baik. Demikian rekan Arska di studio. Baik, rekan Husni Husen dari Tribun News Ultra, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah tempat wisata Tidore kini mulai menjadi perhatian serius. Satu di antaranya ada Pulau Maitara, Tribuners. Pulau yang ada di Kecamatan Tidore Utara ini rencananya akan menjadi prioritas dan akan dikembangkan menjadi objek wisata Tidore. Dan bagaimana informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan informasi Anda, rekan Faisal. Ya, baik Arista. Selamat sore sahabat Tribuners di mana saja Anda berada. Laporkan di Maluku Utara bahwa di Provinsi Maluku Utara sendiri banyak terdapat tempat-tempat wisata yang menjadi favorit bagi masyarakat. Salah satunya yaitu di Pulau Maitara, tepatnya di Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Wisata Maitara ini memiliki pemandangan yang begitu indah dan juga kejernihan air lautnya yang membuat para pengunjung yang apabila mereka datang ke sini akan merasa puas dengan dari pemandangan-pemandangannya. Nah, keindahan pemandangan laut, keindahan panorama Pulau Maitara sendiri membuat wisata Pulau Maitara ini dijadikan sebagai wisata prioritas oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan. Nah, untuk
pengembangan wisata di Pulau Maitara ini sendiri nantinya akan ditambahkan beberapa fasilitas-fasilitas yang memanjakan para pengunjung. Saat ini di Pulau Maitara sendiri sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas seperti pondok atau gazebo yang disediakan bagi para pengunjung untuk bersantai-santai. Nah, selain itu terdapat juga cottage, dan ini memudahkan bagi para pengunjung apabila berkunjung di Pulau Maitara dan nantinya bermalam, itu bisa bermalam di cottage yang telah disediakan di Pantai Maitara. Nah, untuk lebih lanjut, Pulau Maitara atau wisata di Pulau Maitara sendiri itu tidak hanya memiliki pemandangan atau panorama yang indah, namun juga ada beberapa hal lainnya seperti keunikan keragaman budaya serta kulinernya, seperti ikan asap atau ikan fufu dalam bahasa lokal Maluku Utara. Itu di Maitara itu memiliki khasnya tersendiri, dan ikan fufu atau ikan asap ini dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para pengunjung yang datang ke Maitara. Selain itu ada juga buah khas Maitara, yakni buah pohon sukun atau dalam bahasa Tidorenya buah amo. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri, sehingga apabila para pengunjung yang datang ke Pulau Maitara untuk berwisata, itu pengunjung dapat menikmati kuliner-kuliner khas Maitara sendiri. Dan Pulau Maitara sendiri juga sering dijadikan sebagai tempat untuk menyelam bagi para komunitas-komunitas diving yang ada di Maluku Utara. Untuk lokasi Pulau Maitara sendiri, lokasi Pulau Maitara ini terletak di antara Pulau Tidore dan Pulau Ternate. Untuk mencapai ke Pulau Maitara sendiri, kita bisa menyeberang. Kalau misalkan para pengunjung melalui di Ternate, itu bisa melalui pelabuhan perikanan, kemudian menumpangi speedboat atau motor kayu untuk sampai ke Maitara dengan cukup membayar 10.000 hingga 15.000. Begitupun dari Tidore, pengunjung tinggal menyeberang dari pelabuhan Rum menuju ke pelabuhan Maitara dengan cukup membayar Rp5.000. Demikian dari Tidore Kepulauan. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Tribuners, biasanya kedai-kedai saat ini menyuguhkan minuman kopi dan teh sebagai teman nongkrong. Namun berbeda dengan kedai buah Padma, Tribuners. Di kedai ini justru menyuguhkan aneka menu dari buah-buahan segar yang divariasikan dengan susu. Untuk mengetahui menu apa saja yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Sriati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Ya, terima kasih rekan Ariska. Nah, jadi kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung bahwasanya ada satu kedai terbaru nih di Kota Bandar Lampung yang bisa jadi rekomendasi kunjungan bagi Tribuners yang berada di Kota Bandar Lampung. Lokasinya ada di Jalan Pulau Morotai, Jagabaya 3, Kota Bandar Lampung. Jadi kedai Padma ini memiliki gaya bangunan yang minimalis, modern, dan dengan polesan interior yang stylish ya. Lalu serta ruangannya itu juga dipenuhi jendela Instagramable bergaya Jepang. Jadi di sana terdapat tempat dine-in di bagian dalam, lalu ada juga di teras depan, kemudian ada juga di tribun bagian samping. Jadi dari luar kedai tersebut memang nampak seperti kedai kopi ya, karena banyak juga pengunjung yang menduga bahwasanya kedai Padma ini merupakan kedai kopi. Namun sebenarnya konsep yang diusung kedai Padma ini sesungguhnya beda dari yang lain. Jadi di saat kedai-kedai lain itu berlomba-lomba menyuguhkan minuman kopi dan juga teh sebagai teman nongkrong,
di kedai Padma justru menyajikan kuliner yang memanfaatkan buah sebagai bahan utama untuk membuat menu makanan dan juga minuman di sana. Jadi jarang-jarang ada kedai kekinian yang menyajikan menu makanan dan juga minuman segar serba buah ya di sini. Jadi kedai Padma ini baru buka pada bulan Agustus ini tahun 2022. Kebetulan memang pemilik kedai Padma ini sebelumnya sudah membuka kedai kopi. Jadi menurut owner, kedai Padma ini diangkat untuk mencoba sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi nama Padma ini memiliki makna 4 sehat 5 sempurna, yaitu sebabnya kedai ini didominasi oleh unsur buah. Kedai buah Padma ini Tribuners memanfaatkan buahan segar yang divariasikan bersama susu ya Tribuners. Jadi di sana buah-buahnya terdapat buah apel hijau, lalu ada kiwi, pisang, ada leci, anggur, blueberry, lalu ada mangga, alpukat, lalu ada delima dan juga jeruk sunkist asal Australia. Dan selama ini buah-buah yang paling banyak digemari itu ada buah delima, sunkist dengan buah strawberry. Dan diketahui buah-buah tersebut menghasilkan minuman segar seperti yang dibuat dengan menggunakan teknik cold press, lalu ada juga dibuat menjadi jus kombinasi 2 buah, lalu ada jus juga kombinasi 3 buah. Lalu kedai buah Padma ini mengkombinasikan juga bahan-bahan seperti jahe dan juga air kelapa yang dikombinasikan dengan nanas dan juga lemon. Kemudian selain minuman ada juga buah yang diolah sebagai makanan ya. Jadi buah yang diolah menjadi makanan di sini ada smoothies bowl. Smoothies bowl ini merupakan sajian menu makanan khas dari buah Padma ini sendiri. Jadi bagi konsumen yang ingin mencoba buahnya saja di tempat, konsumen juga bisa mencoba buah potongnya langsung dari kedai tersebut. Jadi buah-buah tersebut bisa dipilih di lemari tempat buah-buah segar tersebut dipajang ya, di dekat dengan meja barista. Tampilan buah tersebut memang terlihat premium dan masih segar ya. Dikatakan juga buah-buah yang dipajang tersebut juga bisa dibeli per kilogramnya tanpa dibuat minuman dibawa pulang itu bisa. Kemudian untuk harga menunya itu dibanderol mulai dari harga Rp13.000 sampai Rp23.000. Oke, mengenai menu signature atau menu khas dari kedai Padma ini, yakni smoothie bowl. Menu ini menjadi menu khas di mana menu tersebut wujudnya itu seperti bubur buah lembut nan kental berwarna ungu ya. Jadi cairan buburnya mengandung campuran buah pisang dan juga blueberry. Di atasnya terlihat diletakkan topping buah kiwi, lalu ada strawberry dan juga taburan kacang gandum yang disebut dengan granola. Teksturnya sudah pasti sangat lembut saat dicicipi, sementara rasanya segar dengan perpaduan rasa manis yang pas dari buahnya tanpa menggunakan cukup banyak gula. Ya. Dan smoothie bowl ini juga ternyata menimbulkan efek yang mengenyangkan. Jadi meski tampilannya terlihat tidak terlalu banyak ya Tribuners, tapi smoothie bowls ini bisa digunakan sebagai pengganti makan nasi. Jadi cocok untuk para Tribuners yang sedang menjalani program diet.
Jadi kedai Padma ini sering dikunjungi oleh pelanggan sehabis berolahraga. Jadi di depan kedai tersebut memang sering digunakan sebagai jalur pesepeda dan juga tepat di depannya juga merupakan arena sport atau arena olahraga. Lalu untuk yang terakhir, kedai buah Padma ini memiliki jam operasional setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Sementara khusus di hari Minggu, kedai buah Padma dibuka lebih awal mulai pukul 8 pagi. Baiklah, sekian informasi dari saya, kembali ke Arista. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, selesai vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, akhirnya Festival Pacu Jalur Teluk Kuantan 2022 bisa kembali digelar. Rencananya festival ini akan berlangsung selama 5 hari, yakni mulai dari tanggal 21 hingga 25 Agustus 2022. Menariknya, festival yang diikuti oleh peserta yang mewakili desa-desa di Kabupaten Kuantan Sengingi ini dihadiri langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Tribuners. Dengan adanya gelaran ini, Sandiaga Uno berharap Festival Pacu Jalur Teluk Kuantan 2022 menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Riau. Sandiaga Uno juga berharap event-event berskala daerah seperti Festival Pacu Jalur Teluk Kuantan 2022 dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Selain itu, menurutnya, Festival Pacu Jalur Teluk Kuantan 2022 juga bisa menjadi media promosi potensi wisata, khususnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Tribuners. Sebab festival ini telah masuk dalam 110 event yang terpilih untuk masuk ke dalam Karisma Event Nusantara 2022. Dengan demikian, Festival Pacu Jalur Teluk Kuantan 2022 diharapkan bisa menarik perhatian dan dikunjungi banyak wisatawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pertunjukan Solo International Performing Art atau SIPA 2022 akan digelar pada September mendatang, tepatnya tanggal 8 hingga 10 September 2022. Pertunjukan yang akan berlangsung di Benteng Fastenberg, Solo, Jawa Tengah ini mengusung tema Art as the Spirit of the Life Changing. Tema ini memiliki makna bahwa kedudukan dan peran seni adalah penjaga dan penyelaras kehidupan. Sesuai dengan tema yang diangkat, SIPA 2022 memilih Rianto sebagai maskot tahun ini. Rianto sendiri merupakan satu di antara seniman kontemporer yang sudah go internasional dalam mementaskan tariannya. Rianto juga sempat tampil pada malam inaugurasi pengukuhan Presiden Amerika Barack Obama di Capitol Hill pada tahun 2009 silam. Popularitas Rianto pada pelestarian seni tradisi juga turut membawanya ke dalam seni industri yang sejalan dengan semangat SIPA. Tribuners. Sosok Rianto ini dianggap layak untuk diangkat sebagai maskot dan diberikan penghargaan melalui panggung festival dunia. Diketahui sebelumnya, Tribuners, Rianto saat ini tinggal di Jepang dan mendirikan sanggar tari yang bernama Dewan Daru Dance Company sejak tahun 2016 silam. Dan untuk menjadi maskot SIPA 2022, Rianto bahkan rela kembali ke Indonesia demi memperkenalkan seni tari lebih dalam ke festival dunia. Selain itu, dalam menjadi maskot SIPA 2022, Rianto juga berharap bisa membawa seni tradisi yang selama ini ia pegang di dunia global. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
rebo renceng, bikin untung merenteng, dapet sehatnya